rekan-rekan semua, terima kasih. Paparannya menarik semua. Ini saya masuk ke bagian yang cukup menantang, karena ini adalah menantang karena dua hal sih, karena topiknya maupun karena waktunya terbatas, Mas. Tapi ya, jadi ini screen-nya udah kelihatan, Mas Mija? Sudah. Ya, oke, siap. Jadi memang saya akan membahas LP3S di era reformasi, karena itu adalah fokus dari studi saya. Saya akan langsung masuk saja. Saya akan membahas bagaimana LP3S itu menghadapi tantangan-tantangan di era sekarang, pasca Orde Baru. Jadi saya akan mengawali sedikit dengan kondisi yang ada sekarang dengan LP3S. Kemudian saya akan mencoba menariknya ke gambar lebih besarnya, yaitu perubahan di masyarakat sipil. Kemudian kembali lagi ke situasi LP3S saat ini. Gitu. Karena fokus studi saya sebenarnya bukan LP3S-nya, mirip sama Mas Sony. Sebenarnya saya menggunakan LP3S itu sebagai lubang intip untuk memahami gambar yang lebih besar, tapi kalau Mas Sony membahas soal modernisasi di era Orde Baru, saya membahas perubahan di masyarakat sipil di era setelah 98. Kalau kita lihat saat ini memang LP3S itu menghadapi periode yang cukup menantang dibandingkan 3 dekade sebelumnya ya. Kalau sekarang sejak tahun 2000 gitu, kurang lebih sampai sekarang, ada beberapa tantangan yang dihadapi sama LP3S, seperti Prisma, majalah yang kita kenal semua itu, mereka sempat berhenti produksi di tahun 98. Kemudian beberapa tantangan secara kelembagaan, secara internal, itu membuat LP3S harus pindah lokasi kantor dari Selipi yang berada di pusat. Kemudian perlahan-lahan dia mundur ke Pejaten di Jakarta Selatan, agak bergerak menjauh dari pusat. Kemudian bergerak kembali semakin jauh dari pusat ke Cinere Depok sampai saat ini dengan kantor yang sangat nyaman di Cinere Depok. Tapi bagi saya itu juga secara simbolis kita bisa melihat ada sesuatu gitu yang terjadi dengan LP3S dari segi pengaruhnya, dari segi bagaimana dia ada di benak publik atau enggak. Tapi dengan segala tantangan itu, Prisma bisa muncul kembali. Itu sebuah upaya yang sangat perlu dihargai. Mereka bisa muncul kembali 2010 dan terbit secara rutin sejak itu. Kemudian juga salah satu tantangan yang dihadapi adalah kalau Pak Ismet cerita bagaimana tahun 71 sampai 81 LP3S bisa didanai dengan sebuah core grant dengan sistem pendanaan yang menjamin aktivitas lembaga selama 10 tahun. Semenjak tahun 2000 itu sejauh yang saya ketahui dari informasi tidak ada funding yang sifatnya permanen atau benar-benar multi-year sehingga LP3S harus sangat kreatif dalam mencari pendanaan. Tapi berbagai kendala yang dihadapi secara internal ini, kalau bagi orang awam, bagi publik dari luar, itu mereka sebenarnya bertanya-tanya gitu, LP3S itu kemana ya? Kok tidak terlalu terdengar ya? Kok aktivitasnya jarang kedengeran? Sehingga ketika saya melakukan studi, mengumpulkan data, ngobrol sana-sini, itu yang pertanyaan yang sering muncul ke saya, LP3S kemana ya? Ya saya hanya bisa menjawab, ada kok Pak, masih ada di Cinere Depok gitu. Sehingga sebenarnya dari 20 tahun terakhir ini mungkin bisa dibilang ini adalah periode yang paling menantang bagi LP3S untuk mempertahankan relevansinya, outputnya, mempertahankan posisinya sebagai rumah intelektual di Indonesia seperti itu. Tapi seperti yang saya bilang, studi saya itu sebenarnya bukan soal LP3S dan berbagai tantangan internalnya, karena itu ada banyak sekali yang sifatnya urusan dapur, itu urusan rumah tangga yang tidak menjadi fokus saya. Fokus saya adalah dengan melihat LP3S, sebenarnya apa sih yang bisa kita pahami dari perubahan masyarakat sipil. Nah, sebenarnya perubahan yang paling signifikan adalah perkembangan masyarakat sipilnya sendiri dari segi jumlah organisasi, jumlah NGO, jumlah CSO, jumlah lembaga riset. Saya mewawancara salah satu rekan dari IRE Jogja, Mas Tito, ngobrol banyak, dan saya tanya, kebayang nggak sih Mas sebenarnya bagi aktivis 98, apa yang akan terjadi dengan masyarakat sipil pasca 98? Dan dia menjawab dengan jujur, nggak kebayang Mas, apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi tahun 2010, tahun 2000, itu tidak pernah terbayang oleh para aktivis 90-an maupun 98. Karena perkembangan yang begitu drastis dari jumlah lembaga, seperti terlihat di tabel ini, itu nggak ada satupun aktivis yang kebayang bahwa dia bisa melonjak jauh, sehingga masyarakat sipil, arena masyarakat sipil itu dia menjadi sangat lebar, menjadi sangat luas. Kemudian LP3S, ya contohnya LP3S yang dulu cukup dominan, dia harus bersaing dengan banyak lembaga.
Ini untuk merangkum saja sebenarnya bagaimana perbedaannya Orde Baru dan era reformasi dalam hal misalkan kebebasan melakukan riset. Ya kita tahu Orde Baru terbatas, sekarang sangat terbuka. Jumlah lembaga donornya misalkan di Orde Baru itu mungkin donor di bawah 30 lembaga. Setelah reformasi itu udah di atas 30. Saya bahkan belum dapat angka persisnya, tapi banyak sekali. Kemudian topik-topik yang dominan apa? Misalkan di era Orde Baru sebagian besar akan membahas soal kemiskinan dan pembangunan seperti yang dibahas Mas Sony. Tapi sekarang topiknya itu bisa luas, governance, mengerucut menjadi good governance, jadi mengerucut lagi MDGs. Di dalam MDGs nanti ada yang mengerjakan isu kesehatan, ada isu gender, SDGs, desentralisasi. Jadi topiknya sangat lebar. Tipe NGO itu juga dulu mungkin klasifikasinya cuma dua, sederhana. NGO yang konformis, dia membantu pembangunan dan pemerintah. NGO yang transformatif, dia yang mencoba mencari jalan lain, jalan-jalan alternatif. Tapi sekarang lebih sulit untuk mengklasifikasikan NGO. Akhirnya mungkin pilihannya yang kita lakukan adalah klasifikasi berdasarkan pekerjaan yang advokasi, penelitian, isu kemanusiaan seperti itu, social service. Tipe publikasi juga lebih beragam. Pengguna riset juga jauh lebih beragam. Sekarang tuh dari perusahaan swasta sampai ke individu, politisi, dia mencari riset, dia mencari lembaga-lembaga yang bisa menyediakan riset. Kemudian juga secara ideologis, ya jelas era Orde Baru, di era Orde Baru secara ideologis tidak ada pilihan, hanya satu Pancasila. Sekarang meskipun juga tetap kita secara ideologis kita semua NGO juga ya berpegang pada Pancasila, tapi di dalamnya secara bebas kita bisa bilang, oh lembaga saya menganut paham ekonomi liberal misalkan, itu tidak dilarang sekarang seperti itu. Kemudian relasi ke negara, menurut saya reformasi itu sebenarnya ambigu ya, relasi NGO dengan negara itu agak ambigu karena di satu sisi dia akan mengklaim dirinya kritis terhadap negara, tapi di saat yang sama dia juga bisa berperilaku oportunistik terhadap negara seperti itu. Ini satu slide lagi soal perbedaan setting ya, setting otoriter dan setting demokratis yang sangat relevan untuk kita pahami dan kemudian juga bisa membantu memahami posisi LP3 sekarang. Di era otoriter itu masyarakat sipil dianggap sebagai masyarakat sipil yang terkonsolidasi. Sekarang argumen saya adalah ini masyarakat sipil yang sangat terfragmen. Konsolidasi itu sangat sulit dilakukan sekarang. Kemudian dengan setting yang otoriter itu, ilmu sosial yang kritis itu dicari. Ilmu sosial yang kritis itu laku. Orang akan mencari ilmu sosial yang kritis. Orang akan mencari literatur kritis. Sekarang donor sebenarnya tidak terlalu menghendaki riset-riset kritis atau basic research atau critical social knowledge. Itu minim permintaan dari pihak donor. Karena donor lah yang kemudian menentukan arah-arah agenda, apa yang menjadi isu dominan secara global pasti akan diikuti juga di Indonesia di masyarakat sipilnya. Kemudian ini poin lain, dari era 90-an mungkin yang paling jelas, masyarakat sipil itu sebenarnya identik dengan gerakan sosial, karena arahnya adalah menumpangkan Orde Baru. Sementara sekarang masyarakat sipil itu sebenarnya terbagi ke dalam sektor-sektor. Dia terbagi berdasarkan jenis pekerjaan, terbentuk oleh labor division, ada pembagian kerja di dalam masyarakat sipil. Dan produksi pengetahuannya, yang menjadi fokus saya juga, produksi pengetahuan oleh masyarakat sipil itu menjadi tidak kontinu, tidak berkelanjutan, dan itu secuil-cuil dikerjakannya, sehingga dia tidak berhasil menjadi sebuah body of work, rangkaian riset, rangkaian produksi pengetahuan yang utuh. Itulah kesulitannya yang dihadapin oleh LP3S dan lembaga-lembaga sejenis. Nah, dengan analisis seperti tadi, ini 3 poin ini, adaptasi, reposisi, dan regenerasi, ini bukan jurus ampuh ya untuk mengatasi tantangan-tantangan LP3S. Tapi kemudian apa yang saya coba simpulkan di sini dengan 3 aspek, 3 poin ini, adaptasi itu dihadapi oleh LP3S dan lembaga lain yang sejenis, yang ada sejak Orde Baru. Kompetisinya meningkat, agenda-agenda riset itu jadi semakin beragam, permintaan riset itu juga semakin beragam. Reposisi ini juga menarik karena
LP3S itu menggambarkan dirinya sebagai critical counterpart. Tapi lembaga lain kemudian ada yang langsung menyebut dirinya sebagai think tank. Gitu. Apa dampak dari pemilihan posisi-posisi ini? Nah, ini sebenarnya yang bisa jawab ya hanya lembaga yang bersangkutan kayak gitu. Tapi intinya adalah banyak sekali lembaga yang kebingungan setelah 98, posisi dia itu seperti apa? Apakah dia mau nego duduk satu meja dengan pemerintah untuk memberikan rekomendasi, atau dia nggak mau duduk satu meja dengan pemerintah? Hal-hal seperti itu yang menjadi banyak pertimbangan. Kemudian terakhir regenerasi, karena jelas setelah 98 muncul generasi baru, mahasiswa dengan cara berpikir yang beda-beda, yang jelas berbeda dengan angkatan 66, jelas berbeda dengan angkatan 98, sehingga di dalam tubuh organisasinya perlu ada agenda yang jelas. Dia ingin merekrut peneliti muda seperti apa, hal-hal seperti itu. Nah, ini saya sudah masuk ke bagian kesimpulan. Kembali karena fokus saya itu sebenarnya masyarakat, produksi pengetahuan oleh masyarakat sipilnya. Yang saya simpulkan sementara adalah setelah reformasi, ilmu sosial kritis itu tidak begitu diinginkan, tidak begitu dicari terutama oleh pemberi donornya. Kemudian juga yang kenyataan yang tidak bisa dipungkiri adalah critical social knowledge atau ilmu sosial kritis itu membutuhkan resource ternyata. Kita menerbitkan Prisma atau teman-teman di INSIS menerbitkan Wacana, itu harus ada dananya untuk cetak dan sebagainya. Dan itu yang mungkin di era Orde Baru agak-agak taken for granted. Sekarang tuh ternyata lebih sulit karena persaingannya jauh lebih tajam. Kemudian academic NGO seperti LP3S itu sebenarnya oleh para donor diinginkan untuk melakukan policy research. Policy research ini riset-riset pendek, riset-riset pragmatis yang isinya semua rekomendasi kepada pemerintah. Sejauh mana lembaga yang bersangkutan mau melakukannya? Nah, pertanyaan itu ya LP3S yang bisa menjawab. Nah, karena banyaknya permintaan policy research ini, argumen saya adalah riset-riset mendasar yang dulu dikerjakan LP3 tahun 70-an, 80-an, itu sekarang tidak begitu diinginkan oleh donor. Sehingga ya kalau mau mencari riset-riset kritis itu adanya sektoral, sangat sektoral. Riset misalkan soal reforma agraria, riset soal perubahan iklim. Kita hanya bisa bergerak secara kritis di sektor kita sendiri. Tidak bisa lagi main wacana gede. Wacana gede itu udah susah sekarang. Konsekuensinya adalah fragmentasi. Kemudian spesialisasi, ini juga konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Ada satu lembaga yang keahliannya adalah isu anti korupsi. Ada lembaga yang keahliannya adalah isu mainstreaming gender. Dan itu yang bikin produksi ilmunya itu terasa seperti terpotong-potong, tersekat-sekat seperti itu. Kemudian juga ini slide terakhir, sebenarnya juga kesimpulannya adalah setelah 98 yang kita lihat itu adalah pelemahan fungsi negara. Dalam konteks masyarakat sipil ya, ada melemahnya fungsi negara dan menguatnya atau dominannya fungsi donor, lembaga donor. Kemudian di dalam masyarakat sipil ada tegangan-tegangan yang mereka hadapi seperti profesionalisme masyarakat sipil versus keterlibatan. Sejauh mana kita bisa turun ke bawah, kita bisa membangun jejaring di akar rumput, tapi di saat yang sama kita harus bisa duduk satu meja dengan katakanlah Bappenas atau lembaga pemerintah. Jadi ada tensi-tensi tertentu yang harus dinegosiasi. Tidak semuanya bisa dikerjakan oleh NGO di era reformasi. Kemudian itu berdampak pada kemampuan dia untuk adaptasi, berdampak pada kemampuan dia untuk menghasilkan pengetahuan, dan pengetahuannya sendiri menjadi, kalau istilah saya itu frail and fragmented. Jadi dia sangat berfragmen dan frail itu agak-agak rentan nih. Jadi produksi pengetahuan itu jarang sekali bisa benar-benar continue. Terus-menerus fokus di satu isu. Kalau misalkan donornya tahun ini minta isu X, tahun depan mintanya isu Z, lembaga itu akhirnya seperti mengerjakan apapun yang bisa dikerjakan. Dan itu saya menyampaikan ini bukan dalam setting negatif atau positif, tapi itu apa adanya. Itu apa adanya, dan kembali kepada lembaga yang bersangkutan, dialah yang bisa menentukan apa yang dia mau mengerjakan. Studi saya ini lebih mencoba untuk menangkap potret utuhnya gitu. Nah, jadi LP3S itu adalah salah satu aktor di dalam masyarakat sipil yang terus membesar,
Karena selain LP3S, saya juga meneliti lembaga lain, CSIS, INSIS, dan Freedom, tapi tidak perlu saya bahas karena waktunya juga sudah habis. Tapi sebagai perbandingan tetap akan sangat menarik pada akhirnya, dan kalau kembali pada LP3S, ya saya sangat bersyukur ya, ini baru bagian pribadi saya yang tahun 2005 masuk kuliah, menemukan catatan seorang demonstran, jadi tahu ada yang namanya LP3S, dan dari situ saya terus ikuti semua publikasinya, dan saya pikir bukan cuma saya, bukan cuma generasi saya, tapi juga generasi setelah kami juga pasti akan sangat mengapresiasi kerja LP3S. Itu paparan saya, Mas Wija. Saya juga saya ada esai singkat, sudah saya share di chat Zoom juga. Jadi ada PPT ini maupun ada esai singkat sebagai pendampingnya.